Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas soal aplikasi otomatisasi di Android. Di sini saya akan mulai dengan membahas apa itu otomatisasi, sedikit tentang pemanfaatan dan penerapan otomatisasi, kemudian tentang otomatisasi di Android, dan contoh penggunaan aplikasi-aplikasi otomatisasi di Android. Pertama, apa itu otomatisasi? Secara umum, otomatisasi atau otomasi adalah penerapan teknologi untuk mengerjakan suatu tugas secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi, semua tugas-tugas yang sebelumnya atau biasanya dilakukan secara manual dan berulang bisa dijalankan secara otomatis dengan bantuan program khusus. Program khusus atau program tertentu ini bermacam-macam model dan desainnya tergantung pada bidang atau industri di mana otomatisasi ini diterapkan. Namun pada umumnya, otomatisasi dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat berjalan dengan sendirinya, atau setidaknya dengan input yang minimal. Otomatisasi itu ada di mana-mana. Walaupun mungkin sebagian dari Anda belum familiar dengan istilah otomatisasi, tetapi kemungkinan besar Anda sudah sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, otomatisasi bisa ditemukan di peralatan rumah tangga, perangkat atau gadget pintar yang terhubung ke internet, kendaraan pribadi, pabrik perakitan alat-alat elektronik, di dunia retail dan atau perbelanjaan, dan bahkan sudah digunakan di teknologi navigasi penjelajahan luar angkasa. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita dan yang sudah mulai terasa perubahannya adalah bagaimana peran atau tugas customer service atau customer support mulai tergantikan oleh sistem penjawab otomatis. Dulunya, setiap kali kita punya masalah, entah di layanan apapun itu, kita bisa langsung meminta bantuan dengan menghubungi CS, baik itu melalui email, chat, ataupun melalui telepon. Kita bisa langsung berbicara atau terhubung dengan seseorang. Sekarang, saat butuh bantuan, kita memang masih bisa berhubungan dengan CS, tetapi kita harus melewati sebuah atau beberapa langkah tambahan sebelum bisa berbicara langsung dengan live agent atau orang lainnya langsung. Kita, customer, akan dihadapkan pada program otomatis yang akan membalas chat kita berdasarkan pilihan menu yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, nantinya kalau misalnya masalah kita masih belum bisa diselesaikan di situ, baru deh kita diberi kesempatan untuk berhubungan dengan CS atau live agentnya secara langsung. Nah, sebagian orang mungkin merasa kalau praktik atau sistem seperti ini itu menjengkelkan atau menyusahkan. Entah itu karena mungkin merasa tidak dihargai sebagai pelanggan setia, atau mungkin karena merasa masalah yang mereka hadapi hanya bisa diselesaikan dengan berbicara atau berhubungan langsung dengan seorang customer support. Tapi dari sisi bisnis, penggunaan otomatisasi untuk memberikan support kepada pelanggan itu memang sudah umum dilakukan. Dan bahkan pada bidang-bidang usaha tertentu, otomatisasi untuk menghandle customer itu sudah perlu. Karena tidak mungkin setiap masalah yang dialami pelanggan itu harus selalu ditangani langsung oleh satu orang CS. Hal seperti itu pastinya akan membutuhkan banyak sekali SDM terutama pada bisnis dengan jumlah pelanggan yang sangat banyak. Selain itu, ada banyak sekali masalah-masalah pelanggan yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan membaca 1-2 paragraf dalam sebuah artikel halaman bantuan. Kebanyakan orang hanya butuh diarahkan ke tempat yang tepat yang bisa menjawab pertanyaan mereka, dan itu tidak harus selalu dengan berbicara dengan live agent. Kadang artikel troubleshooting pun sebenarnya sudah cukup. Jadi ya memang mesin penjawab otomatis atau asisten virtual berbasis chat atau apapun itu namanya, itu sudah tidak terelakkan lagi kalau penggunaannya akan semakin meningkat. Kemudian di toko atau marketplace online juga seperti itu. Sebagian besar toko atau penjual di marketplace besar sudah mengaktifkan dan memanfaatkan fitur balasan chat otomatis. Alhasil, setiap pesan yang kita kirimkan ke penjual bisa dapat balasan otomatis secara instan yang isinya bisa bermacam-macam. Ada yang berupa ucapan selamat datang, jam operasional, syarat dan ketentuan pengiriman, dan informasi-informasi pelengkap lain. Kesannya seperti ada admin yang aktif terus-menerus menunggu chat dari pelanggan. Padahal sebenarnya itu cuma chatbot. Tapi kita sebagai customer yang membaca merasa senang dengan responnya yang cepat. Ya, orang-orang cuma nggak tahu aja kalau sebenarnya yang mengirim chat 3 paragraf dalam 1 detik itu bukanlah seorang admin, tapi itu adalah mesin atau sistem yang berjalan secara otomatis.
Nah, kalau sebelumnya saya sudah membahas otomatisasi secara lebih umum di kehidupan sehari-hari, sekarang saya mau membahas soal otomatisasi dengan lebih spesifik lagi, yaitu pembahasan otomatisasi untuk Android. Cuma saya mau perjelas dulu, semoga yang membaca judul video ini tidak salah paham. Jadi, otomatisasi di Android yang saya maksud di sini bukanlah otomatisasi dalam proses testing, pembuatan, atau pengembangan aplikasi Android, tetapi otomatisasi fitur-fitur Android menggunakan aplikasi-aplikasi Android. Untuk platform Android sendiri ada cukup banyak aplikasi yang tersedia yang bisa memberikan kecanggihan dan keseruan dalam mengotomatisasikan berbagai macam tugas sehari-hari. Beberapa di antaranya yang paling populer adalah ada Tasker, Automate, MacroDroid, dan If. Nah, kalau dari statistik jumlah download yang paling populer adalah MacroDroid dengan jumlah download hingga saat ini adalah 10 juta lebih download di Play Store. Tetapi kalau dari popularitasnya di dunia otomatisasi, sebenarnya yang paling terkenal itu adalah Tasker dan If. Tasker, Automate, dan MacroDroid memiliki antarmuka dan alur yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya fungsinya hampir sama. Kesamaannya adalah sama-sama berguna untuk mengakses dan mengotomatisasikan fitur-fitur bawaan yang ada di perangkat Android. Misalnya saja otomatisasi untuk fitur Wi-Fi, Bluetooth, panggilan masuk, notifikasi, sensor cahaya, SMS, dan lain-lain. Sedangkan untuk If itu lebih sering dan lebih populer digunakan dengan aplikasi atau layanan-layanan pihak ketiga di internet. Misalnya, If bisa terhubung ke Instagram, Twitter, Spotify, Google Drive, Google Assistant, Alexa, dan berbagai macam layanan-layanan lain yang katanya totalnya ada lebih dari 700 layanan. Jadi, Tasker, Automate, dan MacroDroid bisa kita kategorikan sebagai aplikasi otomatisasi untuk fitur lokal perangkat. Sedangkan untuk If, kita kategorikan sebagai aplikasi otomatisasi untuk cloud services atau web services. Nah, disitulah letak utama perbedaan kedua jenis aplikasi otomatisasi tersebut, masing-masing punya spesialisasi yang berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, baik Tasker, Automate, dan MacroDroid itu sama-sama umum digunakan untuk membuat otomatisasi untuk fitur bawaan atau fitur lokal yang ada di perangkat Android. Dengan Tasker, Automate, atau MacroDroid, kita bisa mengotomatisasikan berbagai macam fitur atau fungsi perangkat untuk mendukung kegiatan sehari-hari kita. Nah, beberapa di antaranya adalah misalnya mengaktifkan dan menonaktifkan Wi-Fi secara otomatis, mengaktifkan dan menonaktifkan Bluetooth ketika tidak ada perangkat yang terhubung, menjalankan aplikasi pemutar musik ketika headphone dicolok, memunculkan pesan atau notifikasi suara ketika baterai telah terisi ke level tertentu, misalnya di 80%, memunculkan pesan atau notifikasi suara untuk mengingatkan mengisi baterai ketika baterai sudah turun ke level tertentu, misalnya di 20%, kemudian mengubah volume perangkat secara otomatis ketika menjalankan aplikasi tertentu, menurunkan volume suara perangkat di malam hari, mengaktifkan layanan lokasi hanya ketika aplikasi Google Maps atau yang sejenisnya berjalan, mengaktifkan fitur rotasi layar otomatis untuk aplikasi tertentu saja dan menonaktifkannya untuk aplikasi lainnya, dan masih banyak lagi contoh fitur atau fungsi lain yang bisa diotomatisasikan. Lalu bagaimana dengan If? If sendiri sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk mengotomatisasikan beberapa fitur lokal perangkat Android. Misalnya, If bisa digunakan untuk mengakses fungsi notifikasi, mengakses status baterai perangkat, mengambil screenshot dan menguploadnya ke internet, mengakses lokasi perangkat, mengirim SMS secara otomatis, mengubah volume perangkat, dan beberapa fitur atau fungsi bawaan lainnya. Nah, walaupun fitur-fitur lokal dari If tersebut memang lebih terbatas, tidak selengkap dan sepowerful aplikasi otomatisasi lainnya, tapi tetap bisa berguna, dan yang terpenting adalah bisa diintegrasikan dengan layanan-layanan web, sesuatu yang merupakan keunggulan utama dari If. Contoh otomatisasi di If yang menggabungkan fitur lokal dan layanan web adalah misalnya membackup SMS ke Google Drive, Dropbox, dan lainnya secara otomatis, menyimpan SMS ke Google Calendar secara otomatis membackup foto baru ke Dropbox atau Google Drive,
mengelola perangkat-perangkat smart home atau IoT dari jauh, dan berbagai macam fitur-fitur lainnya. Lalu bagaimana dengan otomatisasi untuk layanan web dengan If? Nah, ini dia fitur unggulan dari If. Dengan If, ada banyak hal yang bisa kita explore, ada banyak hal yang bisa dibuat otomatis. Contoh otomatisasi untuk situs atau layanan web adalah misalnya membuat tweet berisi judul dan link video setiap kali kita menyukai sebuah video di YouTube, membuat arsip judul untuk lagu-lagu yang masuk di Discovery Weekly Spotify, otomatis menyimpan foto Instagram ke Google Drive, Dropbox, dan lainnya, menyinkronkan foto profil Twitter dengan Facebook, menyimpan tweet yang kita sukai ke Evernote, menyimpan chat baru ke Telegram setiap kali ada lagu favorit yang disimpan, otomatis mengirim atau menyimpan tweet seseorang ke Google Sheet, dan masih banyak fitur-fitur atau layanan lain yang bisa diaktifkan dan dimanfaatkan di If. Oke, jadi kesimpulan untuk pembahasan kali ini adalah otomatisasi di Android berguna untuk membuat dan mengerjakan hal-hal yang bersifat repetitif atau berulang-ulang. Aplikasi otomatisasi seperti Tasker, Automate, dan Macrodroid itu cocoknya digunakan untuk otomatisasi fitur-fitur lokal atau fitur-fitur bawaan perangkat Android. Sedangkan If lebih cocok digunakan untuk membuat otomatisasi yang mengintegrasikan berbagai macam aplikasi atau layanan web. Jadi, masing-masing ada keunggulan dan ada kelemahannya, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman banyak yang sudah menggunakan Tasker, Automate, Macrodroid, atau If? Atau mungkin ada yang baru mau belajar soal otomatisasi di perangkat pintarnya? Saya sendiri menggunakan aplikasi otomatisasi di Android itu mulai sekitar kurang lebih dari 2014-2015. Tapi kalau di iOS itu sudah lebih awal, mungkin sudah sejak 2010. Tapi waktu itu masih dalam bentuk Twixedia yang namanya aktivator. Jadi aktivator ini adalah salah satu Twixedia favorit saya. Dan di antara sekian banyaknya Twixedia yang populer, aktivator ini saya rasa adalah yang paling merangsang dan mendorong minat saya untuk mengotak-atik sistem iOS. Pokoknya fiturnya aktivator ini tuh bikin penasaran. Nah, sekarang di iOS atau iPadOS itu sudah ada shortcuts, bisa dijalankan dengan Siri dan bisa juga dengan manual untuk menjalankan berbagai macam actions. Resmi dari Apple dan pastinya lebih powerful karena shortcuts itu bisa mengakses berbagai macam fitur-fitur inti iOS tanpa butuh aplikasi tambahan dan tanpa butuh jailbreak pastinya. Sampai sekarang kalau pakai smartphone dan tidak menginstal aplikasi otomatisasi itu rasanya kurang. Bahkan bukan kurang lagi, tapi banyak yang kurang. Karena aplikasi otomatisasi itu bagi saya adalah aplikasi yang wajib diinstal di setiap perangkat baru. Karena baik smartphone-nya itu murah atau flagship sekalipun, pasti tetap bisa ditingkatkan berkali-kali lipat fungsinya dengan aplikasi otomatisasi. Jadi, aplikasi otomatisasi itu wajib meningkatkan produktivitas. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mau berbagi pengalamannya menggunakan aplikasi otomatisasi di Android ataupun di iOS? Silakan ceritakan pengalamannya. Mari kita diskusi.